Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi UTS Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nova Gilardino dengan NIM 1240801030082. Saya dari kelas 1C Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad SE MSI. Di sini saya diberikan beberapa soal 7 soal dan saya menjawab nomor 1, 4, 6 dan juga 7. Langsung aja ke soal yang pertama. Nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulan. Jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapa jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Nah, di sini diketahui A-nya itu 14.000. A-nya itu sebagai suku pertama. B-nya itu ada 50. B itu sebagai beda karena meningkatnya 50 orang setiap bulan. Jadi ditambah-tambah setiap bulannya 50. Untuk N-nya itu dapat dari bulan Maret 2020 sampai bulan Januari 2021. Karena kan 11 bulan. Di sini kita menggunakan rumus SN sama dengan A plus N-1 dikali B. Sini langsung kita substitusi aja yang udah kita ketahui. S11 sama dengan S11 atau suku ke-11 yaitu 14.000 plus 11 min 1 dikali 50. 14.000 plus 10 dikali 50 itu hasilnya 500. Jadi suku ke-11 14.000 ditambah 500 hasilnya 14.500. Jadi jumlah nasabah pada bulan Januari 2021 yaitu 14.500. Oke, selanjutnya ada soal nomor 4. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4,8 dan 2,2 lalu tentukan grafiknya. Di sini diketahui X1-nya itu min 4, Y1-nya itu 8, X2-nya 2 dan Y2-nya itu 2. Di sini kita menggunakan fungsi linear. Rumus fungsi linear yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Di sini udah diketahui ya X1, Y1 dan sebagainya itu. Langsung kita substitusi aja. Y min 8 per 2 min 8 sama dengan X min 4. Min ketemu min jadi plus. Jadi X plus 4 per 2 min 4. Itu sama aja 2 plus 4. X min 8 per min 6. Hasil dari 2 dikurang 6 sama dengan X plus 4 per 6. Hasil 2 ditambah 4. Setelah itu kita kali silang. 6 dikali Y hasilnya 6Y. 6 dikali min 8 hasilnya min 48 sama dengan min 6 dikali X hasilnya min X. Min 6 dikali 4 hasilnya min 24. Setelah itu min 48 nya pindah ruas ke kanan. Hasilnya min Y sama dengan min 6X min 24 plus 48. Terus hasil operasinya yaitu 6Y sama dengan min 6X plus 24. Setelah itu kedua ruas kita bagi 6 agar Y nya menjadi Y satuan. Hasilnya Y sama dengan min X plus 4. Nah, setelah kita dapat persamaan fungsi linearnya, kita mencari titik koordinatnya. Kita menggunakan metode permisalan. Misal X sama dengan 0, kita masukin persamaan fungsi linear tadi. Y min X
plus 4. Y sama dengan, nah karena X sudah kita misalkan 0, jadi X nya itu kita ganti 0. 0 plus 4, Y sama dengan 4. Setelah itu kita mencari X nya. Sama seperti tadi, kita misalkan Y itu sama dengan 0, jadi setiap ada Y itu 0, kita ganti 0. Y sama dengan min X plus 4, 0 sama dengan min X plus 4. Setelah itu X nya kita pindah ruas ke kiri, jadi X sama dengan 4. Nah di sini ada gambar ada grafik dari persamaan tadi, dimana X nya itu 4, ini yang bawah, sama Y nya itu 4 juga yang ke atas. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10x kuadrat min 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncak. Di sini diketahui A-nya itu 10, B-nya itu 0, C-nya itu min 1. Gimana kita tahu bahwa nilai ABC-nya itu? A itu variabelnya yang ada X kuadrat, sedangkan B-nya itu yang ada X-nya. Di sini nggak ada ya, yang ada X-nya doang. Adanya konstantanya yaitu C min 1. Nah, di sini kita menggunakan rumus fungsi non linear. Rumusnya yaitu X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini yang udah kita ketahui, langsung kita substitusi aja. X1,2 sama dengan 0 plus minus akar 0 min 40 per 20. X1,2 sama dengan 0 plus minus akar 40, itu hasil 0 dikurangi min 40, hasilnya kan min ketemu min plus, jadi akar 40 per 20. Terus hasil dari akar 40 yaitu 6,32. Nah, di sini kita langsung mencari X1 sama X2-nya. X1 itu untuk plus bagian plusnya, X2-nya itu minnya. Jadi 0 plus 6,32 per 20, hasilnya X1-nya yaitu 0,316. Terus kita mencari X2-nya 0 min 6,2 per 20. 6 min 0,32 per 20. X2-nya hasilnya min 0,316. Setelah itu kita mencari titik tengahnya dari kedua X itu. Yaitu caranya X1 ditambah X2 dibagi 2. Hasilnya yaitu 0. Terus kita mencari titik puncaknya atau sumbu Y-nya. Kita masukin persamaan yang di soal tadi, terus X-nya kita ganti 0 karena titik tengahnya kita udah dapet X-nya itu 0. Jadi Y sama dengan 10 dikali 0 kuadrat min 1. Hasilnya yaitu min 1. Karena habis ya, 0 kuadrat hasilnya 0, 0 dikali 10 hasilnya 0. Jadi sisa min 1. Nah, di sini ada grafiknya untuk X1-nya 0,316 di sebelah kanan bawah. Terus untuk X2-nya min 0,316 di sebelah kiri. Terus untuk Y-nya itu di bawah min 1. Oke, setelah itu kita lanjut ke soal yang terakhir. Suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Jika harganya 20, nah harga itu sebagai P atau price. Jika harganya 20, jumlah yang diminta 120 unit. Tetapi bila harganya naik menjadi 50, permintaannya hanya 60 unit. Sementara itu di lain pihak, jika harganya 20, produsen menawarkan sejumlah 20 unit. Dan apabila harganya naik menjadi 50, produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi sebanyak 110 unit.
Tentukan A. Fungsi permintaan barang tersebut, B. Fungsi penawaran barang tersebut, C. Keseimbangan pasarnya, dan D. Tunjukkan keseimbangan pasar tersebut dalam diagram Kartesius. Di sini kita diketahui bahwa P1-nya itu harganya yaitu 20. Setelah itu jumlah yang dimintanya itu 120 unit. Kita simbolin sebagai QD 1 yaitu 120. Terus QS 1 itu kita artikan sebagai penawarannya yaitu 20, P2 nya 50, QD2 nya 60, QS2 nya 110. Ya, karena P nya itu harga, QD nya itu permintaan, QS nya itu penawaran. Setelah itu kita menggunakan rumus dari penawaran dan permintaan. QD sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Langsung kita substitusi aja dari nilai yang udah diketahui. Q min 120 per 60 min 120 sama dengan P min 20 per 50 min 20. Q min 120 per min 60, hasil dari 60 dikurang 120. Terus P min 20 per 30 itu dari 50 dikurang 20. Setelah itu kita kali silang aja. 30 dikali Q 30 Q, 30 dikali min 120 hasilnya min 3600. Terus sama dengan min 60 dikali P hasilnya min 60 P, min 60 dikali min 20 hasilnya plus 1200. Setelah itu kita pindah ruas 1200 nya ke sebelah kiri. Hasilnya yaitu 3600 dikurang 1200 yaitu min 4800. Setelah itu min 4800 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, yaitu hasilnya 30 Q sama dengan 4000 plus 4800 min 60 P. Setelah itu kedua ruas kita bagi 30 untuk mencari Q satuannya, yaitu QD sebagai permintaannya. Jadi persamaan permintaannya itu QD sama dengan 160 min 2P. Setelah itu kita mencari penawarannya sama menggunakan rumus yang tadi. Langsung kita substitusi aja. Q min 20 per 110 min 20 sama dengan P min 20 per 50 min 20. Q min 20 per 90 dari 110 dikurang 20. Terus sama dengan P min 20 per 30 itu dari 50 dikurang 20. Terus kita langsung kali silang aja. 30 dikali 30 Q, 30 dikali min 20 hasilnya min 600 sama dengan 90 dikali P hasil 90 P, 90 dikali min 20 hasilnya min 1800. Setelah itu min 600 nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, hasilnya plus. Jadi 90 P min 1800 ditambah 600 hasilnya 90 P ditambah 90 P min 1200. Setelah itu kita bagi kedua ruas 30 karena kita mencari Q satuannya, yaitu hasilnya Q sama dengan 3P min 40. Terus kita ubah menjadi bentuk persamaan dari penawaran, yaitu minnya harus di depan, yaitu hasilnya QS sama dengan min 40 plus 3P. Oke, setelah itu kita mencari titik keseimbangan pasarnya. Kita menggunakan rumus QD sama dengan QS, di mana nilai QD dan QS itu udah kita cari di soal sebelumnya, di mana QD-nya itu
160 min 2P, sedangkan QS itu min 40 plus 3P. Kita langsung masukin aja ke rumus. Setelah itu setiap basisnya itu kita tempatkan yang sama. Jadi min 2P itu pindah ke sebelah kanan, pindah ruas ke kanan menjadi plus 2P. Min 40 nya pindah ke sebelah kiri jadi plus 40. Hasilnya yaitu 200 sama dengan 5P. Setelah itu kita kedua ruas kita bagi 5 biar P nya itu menjadi satuan. Jadi hasilnya P sama dengan 40. P itu sebagai harganya jadi 40. Setelah itu kita mencari Q nya kita masukkan bentuk persamaan dari QD ataupun QS. Di sini kita menggunakan QD. Q sama dengan 160 min 2P. Karena P-nya kita udah ketahui yaitu 40. Jadi kita substitusi aja P-nya menjadi 40. Jadi Q sama dengan 160 min 2 dikali 40. Hasilnya 160 dikurang 80 yaitu Q-nya 80. Nah, setelah kita dapat P dan Q-nya, kita mencari titik koordinat dari permintaan atau QD dan titik QS atau penawarannya. Kita cari QD-nya dulu. Kita menggunakan metode permisalan. Misal Q sama dengan 0. Kita masukin persamaan dari QD-nya. Q sama dengan 160 min 2P. Terus kita ganti Q-nya jadi 0. 0 sama dengan 160 min 2P. Setelah itu min 2P nya itu pindah ruas ke sebelah kiri, jadi 2P sama dengan 160. Hasilnya kedua ruas kita bagi 2 agar menjadi satuan. P sama dengan 80. Setelah itu kita mencari Q nya. Misal P sama dengan 0, setiap P nya itu kita ganti 0. Jadi Q sama dengan 160 min 2 dikali 0. Hasilnya 160 min 0, Q sama dengan 160. Setelah itu kita mencari titik dari QS atau penawaran. Kita sama ya menggunakan metode tadi. Misal Q sama dengan 0, tapi kita di sini kita masukkan persamaan dari QS-nya. Q sama dengan min 40 plus 3P. Q-nya kita ganti 0, jadi 0 sama dengan min 40 plus 3P. Plus 3P nya itu pindah ruas ke sebelah kiri jadi min 3P sama dengan min 40. Setelah itu kedua ruas kita bagi min 3 biar P nya itu menjadi satuan, yaitu min 3 dibagi min 3 hasilnya P, min 40 dibagi min 3 hasilnya 13,33. Jadi titik P dari penawaran itu 13,33. Setelah itu kita mencari Q-nya. P sama dengan 0. Q sama dengan min 40 plus 3P. Q sama dengan min 40 plus 3 dikali 0, yaitu Q-nya min 40. Nah, di sini ada grafiknya. Grafik dari persamaan dari titik keseimbangan pasarnya. QS-nya itu yang dari kiri terus naik ke kanan, naik ke atas kanan, yaitu QS-nya min 40 plus 3P. Sedangkan QD-nya itu dari sebelah kanan, ini yang bawah yang 160 yang bagian garis Q itu tarik ke atas sebelah kiri di titik 80 di garis P-nya. Nah, jadi kita dapat titik keseimbangan pasarnya di sini nih. Di antara titik Q yang di titik 80-nya, sedangkan yang di P-nya itu 40. Oke, gitu aja tugas video dari UT saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.